Dipersyaratkan emasnya itu tidak boleh perhiasan yang mubah. Karena perhiasan yang mubah tidak ada zakatnya. Baik perhiasannya emas maupun perak, kalau dia perhiasan yang mubah maka tidak ada zakatnya. Maka syarat wajib zakat pada emas dan perak adalah ia bukan berupa apa? Bukan berupa huliyan mubah, bukan berupa perhiasan yang mubah. Baik. Apa yang dimaksud dengan huliyan mubah? Bagaimana suatu perhiasan dikatakan mubah? Pertama, perlu diketahui hukum ini hanya berlaku untuk perhiasan. Jadi semua selain perhiasan kena hukum zakat. Seperti bejana, emas dan perak kena hukum. Ya bukan perhiasan. Bukan apa? Perhiasan. Jelas sampai sini ya? Baik. Nah, kapan huli dikatakan mubah? Kata para ulama, yakni kalau huli tersebut ya dipersiapkan untuk apa? Untuk penggunaan yang mubah. Uidda lil isti'malil mubah. Kalau perhiasan tersebut dipersiapkan untuk penggunaan yang mubah, maka itu dikatakan huliyun mubah, tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya. Baik. Jelas ya? Kenapa? Karena ketika perhiasan tersebut disiapkan untuk pemanfaatan yang mubah, maka dia mirip sama seperti apa? Sama seperti hewan pekerja. Dia hewan, kayak onta dan semacamnya sapi. Kita sudah sebutkan syarat wajib zakat hewan adalah bukan hewan pekerja. Kenapa? Karena hewan pekerja disiapkan untuk kemanfaatan kepentingan penggunaan yang mubah. Disuruh kerja, disewakan, dipinjami ke orang. Jelas ya, dia bukan mau dikembangkan, tapi disimpan, ya dipersiapkan untuk kepentingan yang mubah. Makanya perhiasan yang mubah, hukumnya sama seperti hewan-hewan pekerja. Tidak ada zakatnya. Ya, misalnya apa? Perhiasan perempuan. Sengaja dipersiapkan untuk dipakai. Dan perempuan memakai emas kan mubah, nggak ada masalah. Jelas ya? Atau misalnya laki-laki, ya, laki-laki memiliki emas tapi bukan untuk dia pakai. Dia simpan emasnya, laki-laki ini menyimpan emasnya untuk kepentingan mubah. Apa kepentingan mubah? Misalnya untuk dia jadikan pinjam gitu. Kalau ada yang mau pinjam, bisa dipinjam. Apakah gratis atau dia sewakan? Jelas sampai ini? Atau dia sewakan? Nah, kalau dia jual, ya kenanya nanti ke zakat perdagangan kan begitu. Kalau dia laki-laki menjual emas misalnya, jual beli emas, masuknya ke zakat perdagangan nantinya. Iya. Walaupun ada khilaf di situ ya dalam masalah menjual emas itu. Karena uh, na'am la ba'sa ya. Kan nanti ada pembahasan. Ya ala kulli hal, misalnya laki-laki sengaja menyiapkan beberapa perhiasan dengan tujuan disewakan atau dipinjamkan. Siapa? Kepada siapa yang boleh memakainya. Seperti misalnya perempuan. Kalau disewakan untuk laki-laki, jadinya haram, terlarang. Bukan lagi huliin mubah. Baik. Karena itulah secara umum, ada 4 syarat. Seperti yang disebutkan di bagian itu. La tajibu zakatul huliyyi bisyuruf. Kapan terpenuhi 4 syarat ini? Kapan terpenuhi 4 syarat ini? Maka zakat pada perhiasan tidak wajib. Jadi harus terpenuhi 4-4-nya baru perhiasan tidak wajib zakat. Kapan tidak terpenuhi salah satunya, maka perhiasannya wajib zakat. Syarat yang pertama, perhiasannya harus mubah. Ya. Kalau perhiasannya haram atau makruh, maka wajib kena zakat. Contoh misalnya perhiasan yang mubah, perhiasan yang makruh, seperti misalnya tambalan pada bejana dengan menggunakan perak, yang mana jumlah tambalannya besar. Tambalannya besar. Memang dibutuhkan, tapi apa? Tapi terlalu besar. Ini hukumnya makruh, sebagaimana telah berlalu di pembahasan di bejana. Ya. Atau misalnya tambalan peraknya kecil, tapi sekedar untuk hiasan. Ini juga hukumnya makruh. Ya. Contoh misalnya perhiasan yang haram, seperti misalnya kalau perhiasannya ada lambang salibnya, atau perhiasan emasnya ada patungnya, gambar orang atau apalah gitu ya, gambar hewan, berbentuk tingsal, patung. Ya. Maka ini haram. Atau misalnya perhiasan itu dipakai oleh laki-laki, cincin emas,
ya, kalung emas laki-laki ini juga haram hukumnya. Baik, ini syarat yang pertama. Harus penggunaan yang mubah. Kapan penggunaannya haram atau makruh, maka perhiasannya kena zakat. Syarat yang kedua, kaunuhu mu'tadan, yakni perhiasan yang dia pakai jumlahnya normal. Tidak ada israf. Kapan israf, maka wajib kena semuanya. Ya, wajib kena semuanya. Baik. Apa patokan perhiasan seseorang pada perempuan itu dianggap mu'tad, normal ya? Ya. Atau kapan apa dhabitnya israf, berlebihan? Kata para ulama, dhabitul israf ay yazida ala adati amsalihha wa qarinatiha fi baladiha fi zamaniha. Yaitu perhiasan yang dia kenakan pada tubuhnya melebihi kebiasaan perempuan-perempuan yang sejenis dia. Ya, misalnya status kan beda. Mohon maaf misalnya antara yang statusnya tinggi sama rakyat jelata kan beda itu. Apa namanya pemakaian perhiasannya kalaupun ada gitu. Ya, jadi beda levelnya. Jadi yang dijadikan adalah level yang sederajat dengan dia di negeri dia dan di zaman dia, karena negeri samping, negeri tetangga bisa jadi beda. Kemudian di zaman yang sama, di zamannya dia, jangan enggak dipakai jangan dijadikan patokan perhiasan para perempuan 20 tahun lalu. Ya, 20 tahun lalu kalau dipakai sekarang mungkin sedikit sekali, atau mungkin 20 tahun lalu justru berlebihan, di zaman sekarang dianggap normal. Ya, maka patokannya adalah perhiasan yang melekat pada perempuan itu tidak kapan dia melebihi dari kebiasaan perempuan dengan status seperti dia pada umumnya di negeri dia di zaman itu, di zaman dia sekarang. Kapan lebih daripada itu, itu dikatakan musrif, berlebihan. Taib, kapan berlebihan, maka semuanya kena zakat, bukan hanya kelebihannya. Misalnya ya, kebiasaan di tempat itu untuk orang perempuan kayak dia, misalnya cincin 2 biji, misalnya ya, 2 biji. Dia pakai 3. Maka yang kena zakat bukan cuma cincin yang ketiga, tapi 3-3 cincinnya kena. Ya, ini kalau digabung dengan yang lain dan mencapai nisab ya, ingat, semua syarat terpenuhi, harus mencapai nisab haul dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya kebiasaan perempuan 1 kalung, dia pakai 2 kalung misalnya, maka ini israf. Ya. Yang kena zakat bukan cuma yang tambahan 1 kalung, tapi dua-duanya kena. Semuanya kena, bukan cuma yang kelebihannya yang kena, tapi semuanya kena. Taib, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah dia mengetahui keberadaan emas tersebut. Karena kalau dia tahu, oh ini ada emas saya nih, terus dia biarkan disimpan seperti itu. Jelas ya? Dibiarkan disimpan seperti itu. Nah, maka apa? Maka berarti dia sengaja simpan untuk kemanfaatan yang mubah. Ya. Yang dimaksud dengan perhiasan kan tidak mesti dia pakai sehari-hari. Ya, mungkin disimpan tapi untuk momen tertentu dia pakai. Enggak masalah. Kan tidak mesti yang dimaksudkan perhiasan mubah ini tiap hari kapanpun dia pakai. Ya. Nah, intinya dia simpan untuk jadikan perhiasan akan dipakai. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak mengetahui keberadaan emas tersebut, perhiasan tersebut, maka kena zakat. Contoh misalnya ada seorang perempuan, ibunya meninggal. Ibunya meninggal, tinggal dia sendiri, semua ahli waris tidak ada, tinggal dia sendiri. Ibunya meninggal. Dia tahunya ya harta warisan yang ada ini, yang tanah, rumah, dan semacamnya. Itu yang dia dapat. 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun setelah ibunya meninggal, dia bongkar-bongkar bersih-bersih barangnya ibunya, dapat kotak isinya emas banyak gitu. Baru dia tahu, oh ternyata ada emas warisan. Maka di sini emas ini kalau mencapai nisab wajib dia zakati selama 3 tahun. Sejak dari ibunya meninggal sampai tahun ketiga itu. Ya. Kalau setelah dipotong di tahun pertama masih mencapai nisab, bayar di tahun kedua. Setelah dipotong masih mencapai nisab, bayar tahun ketiga. Tapi kalau tidak ya secukupnya saja. Kalau tahun pertama dipotong sudah kurang dari nisab, berarti dia hanya wajib bayar zakat di tahun pertama. Kenapa? Diwajibkan zakat kalau dia tidak tahu. Seperti ini, dia baru tahu belakangan. Berarti tadi penyimpanannya bukan untuk disimpan kepentingan mubah karena dia tidak tahu. Beda kalau dia tahu, berarti oh ada emasnya tapi sengaja disimpan untuk kepentingan mubah. Itu kan memenuhi syarat. Baik. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keempat adalah afwan ini tanggungnya dikit lagi. Adalah layak sudukun kanzahu. Dia tidak bermaksud menyimpan emas dan perak itu atau perhiasan itu afwan, tidak bermaksud menyimpan perhiasan tersebut untuk kanz, untuk tabungan, investasi dan semacamnya. Jadi disimpan untuk dipakai, perhiasan untuk dipakai, tidak dipakai sehari-hari memang. Ya, mungkin sekali sepekan saya dipakai, tapi intinya disimpan untuk dipakai. Baik, itu tidak masalah.
Tidak kena zakat. Tapi kalau dia niatkan menyimpan untuk kanz, simpanan, tabungan, investasi, maka ini wajib zakat padanya. Wajib zakat padanya. Jelas? Kalau misalnya ada sebagian perhiasannya yang rusak, putus, kalung misalnya putus, atau cincinnya terpotong atau yang semacamnya, maka dilihat kalau memang dia bermaksud untuk uh, mm, apa dia pakai dan ketika rusak dia simpan, tapi niatnya saya simpan nanti kalau ada uang saya mau perbaiki, maka ini tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Kenapa tidak kena zakat? Karena berarti dia simpan untuk dipakai nantinya, mau diperbaiki. Tapi kalau dia bilang, ini sudah saya mau gantilah dengan yang lain, saya simpan, saya tidak mau pakai lagi, maka di sini kena zakat. Karena ketika itu perhiasannya, kalungnya disimpan untuk kanz. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau disimpan untuk pemakaian yang mubah, bukan untuk kanz, maka hukumnya tidak kena zakat. Misalnya, seorang ibu misalnya mengatakan, ya sudah ada anak perempuannya kecil-kecil. Ya, dia bilang, saya beli memang sekarang emas, cincin, niatnya disimpan cincin itu untuk dipakai sama anaknya nanti. Ingat, bukan tabungan, bukan investasi atau apa. Niatnya, saya simpan cincin kalung ini untuk dipakai anak saya nanti kalau sudah besar. Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Tidak ada apa? Zakatnya. Kenapa? Karena dia disimpan untuk kepentingan mubah. Ini akan dipakai oleh anaknya. Walaupun mungkin masih 10 tahun ke depan misalnya. Baik? Maka tergantung niat. Tergantung nih, niat. Kalau niatnya adalah untuk investasi, jaga-jaga mau dijual, ya syukur-syukur kalau ini anak saya perempuan besar, bisa saya kasih, syukur-syukur. Tapi bukan itu niatnya asalnya. Maka di sini kena zakat, karena asalnya untuk jaga-jaga investasi. Tapi kalau misalnya niatnya dari awal memang untuk saya simpankan untuk anak saya ini, ya urusan belakangan tiba-tiba dia jual, itu masalah lain, kan begitu. Tapi asal niatnya disimpan untuk kepentingan yang mubah. Ya, kebutuhan mubah. Allahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak.